Tadi kami sudah mencoba 4,3 kilometer. Halo teman-teman pecinta balap, selamat datang di channel pengamat MotoGP. Tempatnya para penikmat MotoGP bebas berkomentar. Dan silakan dislike aja jika kalian tidak suka dari pembahasan kami. Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkifli Mansyah membeberkan harga tiket untuk ajang balap Asia Talent Cup pada 12-14 November mendatang. Kabar tersebut disampaikan orang nomor 1 di NTB tersebut saat mendampingi Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto yang meninjau progres sirkuit Mandalika. Bang Zul, sapaan Gubernur NTB tersebut menyebut ada 25.000 orang yang diperbolehkan menonton dalam ajang ATC. 10.000 orang akan mendapatkan tiket gratis yang diperuntukkan bagi anak-anak muda. Pak Menteri Erlangga, pembicaraan terakhir dengan MGPA yang menjadi penyelenggara event ini, yang pertama itu Asia Talent Cup tanggal 12-14 itu ada 25.000. 10.000 itu dikasih kepada Pemda gratis, kata Zul. Gubernur menyampaikan dengan event balap ATC yang ditunggangi oleh pembalap muda, hal tersebut diharapkan menjadi semangat para kaum muda, anak-anak sekolah khususnya di NTB. Jadi kami ingin pemuda SMA, SMK kita, madrasah aliyah dan lain sebagainya berpartisipasi pada sirkuit ini, kata Zul di hadapan media. Tidak hanya untuk kaum muda, tiket gratis 10.000 tersebut akan diperuntukkan kepada atlet PON Papua yang sudah pulang berlaga. Sementara untuk sisa 15.000 tiket akan dijual per tiket melalui Bank NTB Syariah berkisar Rp150.000. Yang 15.000 ini tiket dijual oleh MGPA dan teknisnya lewat Bank NTB Syariah. Kalau nggak salah, pembicaraan sama direkturnya itu sekitar 150 ribuan untuk Asia Talent, kata Zul. Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto mengumumkan tiket untuk menonton World Superbike atau WSBK dapat mulai dibeli beberapa hari mendatang. Kabar baik tersebut disampaikan Erlangga atas arahan Presiden Joko Widodo yang membolehkan 25.000 penonton untuk ajang WSBK. Tanggal 18 Oktober sudah bisa membuka tiket, segera dibuka dan persyaratannya sudah didosis 2 kali, kata Erlangga beberapa waktu lalu tersebut. Saat ditanya lebih jelas tentang harga tiket, Erlangga enggan untuk membeberkan karena masih dilakukan negosiasi dengan pihak penyelenggara. Yang paling murah soalnya yang kemarin dikasih tahu nggak berbeda. Jadi saya tidak berani ngomong, lagi dihitung kembali, kata Erlangga. Pertamina Mandalika International Street Circuit di Nusa Tenggara Barat sudah rampung. Sirkuit itu pun akhirnya masuk kalender ajang balap internasional World SBK atau Motul FYM Superbike World Championship 2021. Menariknya, harga paket tiket yang dijual pun ternyata mencengangkan. Lebih lanjut lagi, pembelian tiket World SBK sudah resmi dibuka pada Sabtu 23 Oktober lalu. Pihak promotor mengatakan bahwa animo masyarakat cukup tinggi untuk menikmati seri World Superbike. Dalam tempo 3 hari sudah tercatat ada 1.500 pre-booking dari 200 kuota yang disalurkan oleh Ikatan Motor Indonesia atau IMI dan Diandra Promosindo. Terdapat 7 kategori yang ditawarkan untuk pergelaran World SBK Mandalika 2021, mulai dari Hospitality Class A, Premier Class, Hospitality Class B, Deluxe Class, Premier Grandstand A, Premier Grandstand B, Main Grandstand 1A, Main Grandstand 1B, dan West Grandstand. Tidak hanya itu saja, untuk mengakomodasi kebutuhan penonton selama 3 hari, IMI dan Diandra Promosindo juga mempersiapkan sederet paket lifestyle otomotif dengan kategori Sultan Plus, Sultan, Juragan, dan Boss. Penonton dengan paket ini akan mendapatkan sejumlah privilege, mulai dari sejak kedatangan di bandara hingga pulang ke tempat asal. Beberapa fasilitas yang diberikan antara lain akses ruang tunggu di bandara, penukaran tiket langsung di bandara ketibaan, premium shuttle car, eksklusif merchandise, akses ke pit lane, pit walk pass, paddock pass, back smart test ride, rapid test antigen dan PCR test, dinner party, souvenir untuk oleh-oleh dan gratis member IMI selama 1 tahun ke depan. Tidak tanggung-tanggung, harga yang dibanderol untuk paket premium Sultan Plus ini mencapai 68 juta rupiah termasuk pajak. Sementara itu paket premium yang paling murah yaitu paket Boss dibanderol sekitar 28 juta rupiah termasuk pajak. Saya takut pembalap tidak bisa membedakan mana balap, mana liburan karena konsep sirkuit Mandalika ini bisa dibilang wisata balapan. Jadi di sini pembalap, penonton, dan semua yang terlibat dalam MotoGP Mandalika bisa menikmati suasana konsep sirkuit yang menempel dengan pantai ini. Pendapat itu disampaikan Mick Doohan, juara MotoGP 1994,
1998 saat menghadiri pre-launching Mandalika Grand Prix Association sekitar 2 tahun lalu. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menargetkan perhelatan World Superbike yang akan digelar di sirkuit Mandalika mendongkrak pendapatan desa wisata di Lombok, Nusa Tenggara Barat hingga 500 juta rupiah. Saya hitung ada 25.000 kunjungan dengan total belanja per hari 100-250.000 rupiah untuk produk kreatif. Ini akan menumbuhkan pendapatan bagi lokasi masing-masing 250.000 sampai 500.000 rupiah, ujar Sandiaga dalam media briefing pada Senin 11 Oktober 2021. Kejuaraan balap motor internasional ini akan digelar pada 19-21 November 2021. Sandiaga mengatakan perhelatan tersebut akan menghadirkan penonton dengan jumlah kuota yang dibatasi maksimal 25.000 orang. Adapun World Superbike merupakan ajang pemanasan sebelum pergelaran MotoGP pada 2022 mendatang. Selama pelaksanaan kejuaraan World Superbike berlangsung, penonton diharapkan memesan akomodasi yang tersebar di sekitar Mandalika, termasuk homestay di desa wisata. Musababnya di kawasan ekonomi khusus Mandalika baru tersedia 3 hingga 4 hotel. Pemesanan akomodasi di desa-desa wisata diklaim bisa mendongkrak pendapatan masyarakat sekitar, baik untuk pembelian makan dan minuman maupun souvenir. Kompetisi itu akan menjadi ajang balap pertama yang menjajal sirkuit Mandalika, ujar Doni Oskaryadoni, Direktur Utama Holding Aviasi BUMN. Progres pembangunan sirkuit dan infrastrukturnya mendekati rampung. Deretan alat berat nampak di sepanjang kawasan penyokong sirkuit seperti hotel-hotel hingga jalan utama menuju sirkuit Mandalika. Berdasarkan laporan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Nusa Tenggara Barat, jalan utama selesai menuju sirkuit Mandalika rampung. Progres pembangunan diklaim sudah 97,4%. Pembangunan jalan bypass Bandara Internasional Lombok Mandalika akan meningkatkan konektivitas dari Bandara BIL ke kawasan wisata Mandalika sekaligus mendukung akses menuju sirkuit MotoGP yang dibangun di kawasan Mandalika. Kehadiran jalan bypass Bandara Internasional Lombok atau BIL Mandalika akan memangkas waktu tempuh dari 45 menit menjadi hanya 15 menit saja. Sekedar informasi, pembangunan jalan bypass BIL Mandalika sepanjang 17 km terdiri dari 3 paket pekerjaan, yakni paket 1 sepanjang 4,3 km dengan kontraktor PT Nidya Karya Bumi Agung atau KSO dengan anggaran sebesar 199 miliar rupiah. Paket 2 sepanjang 9,7 km kontraktor PT Adikarya PT Metro Lestari Utama atau KSO dengan anggaran 353 miliar rupiah. Adapun paket 3 sepanjang 3,3 km kontraknya dilakukan oleh PT Yasa Patria Perkasa dengan anggaran 152 miliar rupiah. ITDC telah merampungkan pembangunan sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat atau NTB, bahkan sirkuit itu sudah serah terima pada Agustus 2021 lalu. Ini artinya sirkuit Mandalika siap digunakan untuk ajang balap motor global seperti World Superbike dan MotoGP. Adapun saat ini ITDC tengah menggenjot pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung proyek sirkuit Mandalika yang menelan biaya 1,7 triliun rupiah sampai 1,8 triliun rupiah untuk pembangunan trek dan sirkuit. Saat ini kami mengejar pembangunan fasilitas pendukung yang terdiri dari race control building, ada monitoring system, CCTV dan tracking system, kemudian juga ada penyimpanan motor serta ada juga medical facility, kata Berry panggilan akrab di ITDC. Dodo Sports telah menetapkan sirkuit Mandalika sebagai lokasi penyelenggaraan World SBK dan saat ini sirkuit sudah siap untuk menjadi host dari seri balap ini. Namun masih ada pekerjaan tambahan yang harus kami selesaikan, yaitu fasilitas pendukung dan seluruh proses sirkuit kami diharapkan selesai di akhir tahun 2021, tambahnya. Manajer tim Repsol Honda Alberto P tak ingin kelewat jemawa dengan kemenangan Marc Marquez pada balapan MotoGP Emilia-Romagna. Alberto P tidak menyangka Marc Marquez memenangi balapan seri ke-16 MotoGP Emilia-Romagna yang digelar di sirkuit Misano, Italia. Pandangan Alberto P ini dikarenakan kondisi Marc Marquez masih belum pulih 100% dari cedera patah tulang di lengan kanannya. Namun, Marquez mampu tampil kompetitif sejak lap pembuka. Start dari posisi ke-7, pembalap berjuluk si semut asal Carvara itu sukses merangsak ke urutan ketiga pada lap pertama. Pada lap keempat, Marc Marquez naik ke posisi kedua berkat kecelakaan yang dialami pembalap Ducati Lenovo Jack Miller. Sejak saat itu, Marquez terus menempel pembalap Ducati lainnya, Francesco Bagnaia. Mereka berdua mampu meninggalkan rival-rivalnya. Keuntungan lagi bagi Marquez, dia kembali naik satu posisi setelah Bagnaia juga terjatuh dari motornya ketika balapan menyisakan 5 lap. Pembalap berkebangsaan Italia tersebut mengalami crash di tempat yang sama seperti Miller, yaitu tikungan 15.
Mark Marquez tidak menyia-nyiakan kesempatan yang dimilikinya. Pembalap yang pernah dijuluki The Baby Alien itu mampu menjaga ritmenya untuk memenangi lomba, diikuti rekan timnya Paul Espargaro di posisi kedua. Mark Marquez sangat bahagia dengan kemenangan yang didapatkan kali ini, sebab ini menjadi kemenangan pertamanya di sirkuit clockwise, memiliki jalur searah pergerakan jarum jam alias didominasi tikungan kanan sejak kembali dari cedera. Semua kemenangan dan podium yang diraih Mark Marquez pada musim ini sebelumnya selalu diraih di sirkuit anti-clockwise. Alberto P menyebut kemenangan dari MotoGP Emilia Romagna sangat berarti bagi Mark Marquez karena kondisinya yang masih belum pulih secara sempurna. Bagi Mark, ini adalah periode yang jauh sulit daripada untuk pembalap lainnya, kata Alberto P dikutip dari Moto.Notice. Dia masih dalam pemulihan, dia masih memiliki masalah itu, dia belum kembali ke dirinya yang dahulu. Dia tahu itu dan kami juga. Itulah kenapa kemenangan di Misano, terutama di trek ini, sangat berharga untuknya. Tidak ada yang tahu perjuangan Mark Marquez selain dirinya sendiri. Marquez sebelumnya dikenal tangguh di semua sirkuit. Pada tahun 2019, Mark Marquez bahkan mengalami salah satu musim terbaiknya ketika dia mampu meraih 12 kemenangan dan 6 posisi runner-up dalam 19 balapan. Di sisi lain, pembalap Repsol Honda Paul Espargaro merasakan podium perdana bersama tim barunya itu pada ajang MotoGP Emilia Romagna 2021, Minggu 24 Oktober 2021. Merasa puas karena akhirnya bisa podium juga, walaupun ketagihan dan akan mencoba untuk konsisten finish di 3 besar. Untuk mewujudkan keinginan Paul yang selalu finish di podium itu, ia pun siap berguru lagi kepada rekan timnya yakni Mark Marquez. Paul merasa banyak ilmu dari Marquez yang membuatnya bisa lebih mudah menguasai motor RC213V. Sebagaimana diketahui, pembalap berusia 30 tahun itu baru bergabung dengan tim pabrikan asal Jepang itu pada musim ini dari KTM. Dia menjalani musim yang berat dalam masa adaptasinya, menunggangi RC23V. Sebelum finish kedua pada balapan kedua di Misano kemarin, Espargaro hanya sekali mendapatkan finish di 5 besar. Pencapaian terbaiknya itu diraih saat balapan di Silverstone pada akhir Agustus lalu. Oleh karena itu, pembalap asal Spanyol itu mengungkapkan bahwa podium yang dicapainya itu sangat berarti baginya. Menurutnya, hasil itu telah memberikan kebebasan untuknya setelah terhalang oleh tembok yang selama ini menghalanginya. Saya pikir saya telah membuat keputusan yang tepat untuk karir saya, tetapi semua orang telah melihat bahwa saya mengalami kesulitan sejauh ini. Mencapai hasil ini adalah positif, saya sadar untuk saya dan untuk Honda yang telah bekerja sangat keras, kata Espargaro dilansir dari Tutto Motor Web.